Selamat malam. Halo. Selamat datang Mbak Rofi. Temannya udah kemana nih? Baru Mbak Rofi sama Mbak Neneng ya yang hadir ya ini. Iya. Iya, ini tunggu teman-temannya dulu biar nanti bisa mulai sama-sama. Ya. Waalaikumsalam Mbak Kristina. Tidak masalah, sambil kerja semangat penting, semangat belajar terus ada. Ya, ya, nih nasi fix. Ya, baru makan malam berarti sudah fit, sudah siap untuk belajar. Suaranya jelas ya? Untuk suaranya, selamat datang Mbak Tia. Ya, bagus, makasih. Semoga ini bisa lancar ya. Selamat malam juga Mbak Tia. Ini sambil ngapain nih? Sambil nunggu teman-temannya.
Yo, selamat datang Mbak Meli. Apa bisa dimulai sambil nunggu teman-temannya? Ya, udah ya, kita mulai dulu sambil mengingat-ingat tentang materi yang kemarin yang belum sempat kami upload karena kemarin banyak sekali kendala dalam jaringannya. Semoga malam ini bisa lancar ya. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum belajar kita mulai dengan berdoa bersama. Semoga dalam pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya. Ya. Ini nanti pembelajarannya sosiologi nyambung dengan PPKN ya. Ya. Tapi sebelumnya kita mau mengulas dulu tentang materi sedikit kemarin yang baru sampaikan sedikit, terus ada kendala itu ya. Ya, maaf sebelumnya untuk hal tersebut. Tapi sebelumnya untuk bab awal kemarin kita belajar tentang struktur sosial. Nah, struktur sosial atau bisa dimengerti atau bisa diartikan dengan apa kemarin? Struktur sosial kemarin skema atau peraturan atau nilai-nilai sosial budaya dan organ-organ dalam masyarakat atau peraturan-peraturan dalam masyarakat. Itu adalah struktur sosial, aturan dan golongan-golongan dalam masyarakat. Ini pengertian umum dari struktur sosial. Nah, kemarin ada struktur sosial itu ada yang vertikal dan horizontal. Nah, kalau yang vertikal kemarin adalah dari atasan ke bawahan, seperti dari presiden sampai ke jajaran sampai tingkat RT atau tingkat kecamatan. Nah,
Terus ada lagi kemarin kalau horizontal berarti sesama, berarti misalkan camat A dengan camat B, manusia dalam kehidupan keluarga, misalkan dalam satu keluarga kan pasti mempunyai atau pasti berhubungan antara setiap individu, misalkan kakak adik, ibu bapak, ibu anak. Nah ini namanya untuk sosialnya horizontal. Nah sekarang kita masuk dulu untuk bentuk-bentuk struktur sosial. Sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk struktur sosial. Nah, kemarin yang tersendat di sini ya. Bentuk-bentuk struktur sosial di sini adalah dalam realita kehidupan ini banyak sekali bentuk struktur sosial. Di antaranya kita biasanya membeda-bedakan atau mengkelompok-kelompokkan suatu masyarakat. Nah, biasanya ada masyarakat Minangkabau, Sulawesi, Papua dan sebagainya. Ada ras, nah berdasarkan ras Mongoloid, nah kulit putih, kulit hitam dan sebagainya. Nah ini adalah bentuk-bentuk struktur sosial contohnya. Nah, ya di sini dalam bentuk sosial ini, struktur sosial ini kita melihat pengklasifikasian atau pengelompokan dari struktur sosial. Adapun dasar pengklasifikasian ini berdasarkan apa tadi? Ada ras, ada cara berkomunikasi, bentuk sifat sosial, berdasarkan dimensi sosial itu sendiri dan sebagainya. Ini adalah cara pengkelompokannya. Nah, banyak sekali ya. Kalau di Indonesia biasanya dikelompokkan berdasarkan suku ya. Nah, suku Batak, suku Bugis, suku Jawa dan sebagainya, suku Madura dan sebagainya. Ini klasifikasi kalau di Indonesia. Nah, mungkin kalau di luar negeri pengklasifikasian berbeda. Nah, mungkin ada klasifikasi kalau luar negeri misalnya kulit putih dan kulit hitam, misalkan ras dan sebagainya, atau misalkan keturunan. Nah, di sini. Nah, yang pertama kita akan pelajari yaitu tentang bentuk struktur sosial berdasarkan pola komunikasi. Berarti ini adalah bentuk sosial yang berdasarkan cara berbicara, berkomunikasi, bersilaturahmi atau cara pengelompokan dengan cara komunikasinya. Nah, berdasarkan komunikasi ini ada antar komponen di dalam masyarakat struktur sosial. Pasti ada yang sifatnya terbuka dan sifatnya tertutup. Kemarin sudah saya singgung untuk struktur sosial yang terbuka. Nah, ada yang masih ingat tentang struktur sosial terbuka kemarin? Dari Mbak Neneng, Mbak Rofi, Mbak Tia, dan Mbak Meli, mungkin struktur sosial terbuka. Nah, ini kelihatan tidak untuk medianya? Ya, struktur sosial terbuka di sini adalah struktur sosial terbuka apabila struktur sosial tersebut mengalami proses perubahan yang terjadi di setiap saat dan dapat digantikan oleh setiap orang. Misalkan seperti ini, contohnya artinya seperti ini ya. Artinya adalah struktur ini atau sifat ini masih bisa kemungkinan untuk berubah, tidak bersifat tetap. Ada perubahan-perubahan sesuai dengan zaman. Nah, seperti perangkat desa, ini Pak Rofi menjawab seperti itu.
Yang dimaksud struktur terbuka ini bukan seperti pergantian, tapi karena di sini adalah suatu alat atau bahasa mungkin atau tradisi yang masih bisa diubah. Nah, seperti kalau perangkat desa, contohnya peraturan desa lah, seperti itu kan ada sifatnya yang bisa diubah. Kalau perangkatnya, orangnya ini ada perubahan atau ada pergantian, hampir betul. Nah, ini. Tapi yang dimaksud sistemnya di sini adalah kita adalah seperti memilih perangkat desa. Berarti berdasarkan apa? Biasanya dipilih secara langsung oleh masyarakatnya. Nah, ini perangkat desa. Nah, struktur sosial seperti ini yaitu setiap orang mempunyai hak, status, dan peran yang sama. Berarti di sini setiap masyarakat itu mempunyai hak yang sama, wewenang yang sama. Nah, tidak ada yang dibeda-bedakan. Berarti misalkan setiap warga itu ada pilihan atau pencalonan kepala desa. Semua masyarakat itu berhak mengikuti atau mencalonkan diri sebagai perangkat desa. Tidak ada yang misalkan tidak diberikan kekuasaan pada saat itu diberikan kepada anaknya, kakeknya, atau ayahnya, tidak bisa. Nah, semua masyarakat mempunyai hak yang sama. Nah, ini struktur terbuka. Atau misalkan dalam hal apapun masyarakat itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Contohnya dalam musyawarah, nah biasanya kan ada yang apa itu namanya memimpin. Nah, ini tidak boleh membedakan antara si miskin dan si kaya dan sebagainya. Ini sifatnya terbuka. Nah, ini selamat datang Mas Rasan. Ya, waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Nah, berarti struktur terbuka di sini adalah misalkan ada informasi itu cepat atau nyampainya ke masyarakat itu sama, tidak ada yang ditutupi atau dikurangi, biasanya seperti itu. Berarti semua masyarakat komunikasinya dari bawahan ke atasan itu lancar, tidak ada penghalang, langsung, sifatnya terbuka, nah sebagainya ini. Ya. Nah, nah, tadi struktur masyarakat terbuka tadi kan semuanya itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada yang diuntungkan atau tidak ada yang dirugikan. Ini untuk struktur sosial terbuka. Misalkan contohnya di perkotaan, ini masih sifatnya terbuka karena semuanya mempunyai hak yang sama. Tapi biasanya kalau masih di desa atau di apa itu, misalkan ada hak-hak istimewa kepada seseorang. Contohnya misalkan kepada seorang yang dianggap uh, penting, biasanya seperti itu. Ada hak istimewanya dari masyarakat, apapun seperti itu. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu tentang struktur sosial terbuka, kita bisa membuat contoh tadi misalkan semua masyarakat, contoh pemilihan kepala desa, semua masyarakat itu berhak untuk menyalurkan diri sebagai kepala desa. Contohnya dalam pemilihan RT semua warga juga berhak untuk menjadi ketua RT dan sebagainya, seperti itu. Contoh juga lagi dalam menyampaikan pendapat. Nah, seperti ini tidak ada yang dibeda-bedakan seperti si kaya dan si miskin dan sebagainya, atau orang yang berada dan
tidak, atau orang yang mempunyai jabatan dan tidak. Nah, ini semua aturan itu bersifat mutlak atau bersifat digunakan untuk seluruhnya. Berarti semuanya masyarakat, entah itu yang punya jabatan atau tidak, itu wajib melakukan atau mempunyai kewajibannya sama, melakukannya yang sama. Seperti itu. Sekarang kalau sudah tahu tentang terbuka, apa kalau struktur masyarakat tertutup? Nah, ini seperti kita belajar tentang sifat-sifat manusia ya. Ada sifat yang terbuka dan sifat yang tertutup. Apa? Ada yang tahu misalkan untuk struktur masyarakat yang tertutup dari Mas Rasa, Mas atau Mbak ya? Oh Mbak ya, maaf kalau salah sebut karena nggak tahu sebelumnya. Maaf ya, Mbak Resa. Semuanya perempuan ini ya, sering lupa. Yang laki-lakinya hanya satu dari kemarin ya. Iya, ya, Vicky, iya. Ayo, kalau kalian sudah tahu ya, coba kalau biasanya mempunyai pribadi yang terbuka dan pribadi yang tertutup. Nah, itu hampir sama dengan struktur sosial terbuka dan tertutup. Kalau biasanya mempunyai pribadi yang terbuka, apa penilaian dari kalian? Coba, saya ingin tahu argumennya. Kalau misalkan mempunyai orang itu sifatnya itu terbuka, bisa menguraikan orang itu kok terbuka itu bagaimana, tertutup bagaimana. Coba mau tahu argumennya atau pendapatnya. Kalau terbuka bagaimana, kalau tertutup bagaimana, coba. Biasanya kan kita sering orang itu tertutup, orangnya itu tertutup, orangnya itu terbuka. Kita kan tahu bisa menilai orang itu terbuka dan tertutup itu kira-kira dari mananya. Dari pendiamnya atau dari, kalau tertutup biasanya dari pendiamnya, kalau terbuka dari omongannya mungkin, atau bagaimana? Dari sifatnya, maksudnya sifatnya bagaimana kalau tertutup atau terbuka? Mbak Meliana bisa menjelaskan bahwa orang tertutup adalah orang yang tidak pernah bergaul di lingkungan masyarakat, tidak menunjukkan statusnya. Ayo, banyak sekali, ayo coba, ayo. Iya, selamat malam Mbak Ratna, selamat bergabung. Yuk, tadi saya mau tahu komentarnya tentang, ya enggak apa-apa ya, suka merahasiakan. Terus apa lagi? Boleh nanti kita bisa gabung-gabung. Itu untuk semuanya, kira-kira itu untuk yang sifatnya tertutup ya. Suka merahasiakan, terus ada tidak pernah bergaul. Bagus, itu ada yang bisa Brahmana. Ah, oh ya, itu adalah contoh yang bagus dari siapa tadi, Mbak Rofi ya. Contoh seorang Brahmana tidak mungkin pindah jadi Sudra, dan mungkin sebaliknya. Ini juga
mempunyai tertutup. Nah, karena tidak bisa berubah. Pertanyaan tadi adalah bagaimana pendapatmu tentang sifat atau orang yang tertutup dan orang yang terbuka. Ini hampir sama dengan struktur masyarakat tertutup dan terbuka. Ya, Mbak Neneng. Kalau tertutup mungkin banyak sekali, terbuka lebih banyak aslinya. Ya. Kalau tertutup orangnya biasanya pendiam, ada yang pendiam, suka bereskan. Oh, Mbak Neneng apa? Diam-diam tapi menghanyutkan. Itu bukan pendiam, bukan tertutup ya. Nah, semuanya itu hampir benar, semuanya sudah betul tentang penilaiannya tertutup, ciri-cirinya itu ya. Nah, biasanya adalah orang itu adalah orang yang tidak bisa menerima hal-hal baru, atau apa yang sudah diyakini itulah yang diyakini itu, yang jadi patokannya, tidak mau membuka diri atau membuka hal-hal baru. Biasanya ini adalah ciri-ciri orang yang tertutup. Ciri-cirinya biasanya orang yang pendiam, terus suka merahasiakan, tidak mau bercerita dan sebagainya ini. Nah, ini contohnya dari sifat manusia yang tertutup. Kalau terbuka biasanya langkar, orangnya tidak takut dikritik dan sebagainya. Ini adalah orang yang terbuka, mau menerima hal-hal baru dan sebagainya ini. Percaya dengan dia sendiri. Nah, itu bukan artinya bukan tertutup, tapi orang yang tertutup itu biasanya adalah orang yang tidak mau menerima hal-hal baru. Apa yang sudah diterimanya yaitu, tidak bisa dirubah itu loh. Kalau percaya diri dengan sini itu mah baik, bagus ya. Ya. Waalaikumsalam ya, Mbak Tini, selamat bergabung ya. Ini, ya. Kalau percaya diri itu sih bagus ya, tapi kalau percaya diri, tapi kalau tertutup adalah yang tidak bisa menerima hal baru. Kalau sudah diterima A, tidak mungkin mau pindah ke B. Nah ini kekeh dengan pendiriannya. Nah, ini juga sama dengan hampir sama dengan struktur masyarakat yang tertutup seperti ini. Struktur masyarakat tertutup adalah berarti kira-kira apa? Yaitu masyarakat yang ditandai dengan adanya status peran cenderung tetap dan tidak adanya perombakan atau perubahan yang bersifat bebas dan terbuka. Contohnya tadi dicontohkan dari Mbak siapa tadi yang mencontohkan kasta Brahmana tidak mungkin menjadi Sudra itu ya. Itu bagus. Itu adalah contoh dari sifat yang tertutup atau struktur masyarakat yang tertutup. Nah, ini ini sifat tertutup tadi ada Mbak siapa tadi yang hal itu betul contoh dari struktur masyarakat yang tertutup. Nah, biasanya ini yaitu komunikasi yang tidak horizontal.
Ya, maaf sebentar, tadi ada kesalahan sedikit ya. Ya, ya. Di sini tadi saya menerangkan tentang struktur masyarakat yang tertutup tadi adalah ini mempunyai sifat yang tetap dan adanya biasanya mempunyai ciri-ciri yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan, ya, bawahan yang tidak lancar, ya. Ya, ini maaf ya. Ya, ini sinyalnya bagus tapi ini speednya yang lemah ya, Mbak. Maaf ini. Ya. Berarti antara misalkan dari pimpinan ke bawahannya ini biasanya ini komunikasinya tidak bagus. Misalkan dari bawahan mau menyampaikan ke atasan, nah, ada struktur yang menghalangi seperti itu. Ya, contohnya dari kegiatan masyarakat tertutup seperti tadi ada di yang masih menganut tentang kasta, ada kasta-kasta Brahmana, ada kasta Sudra dan sebagainya. Misalnya kalau hal ini banyak yang hal yang tidak bisa dilakukan selain dengan kastanya ini ya. Ya, ya udah bisa masuk lagi suaranya. Halo, udah ketemu suaranya? Halo, 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 ya sebentar coba saya setting dulu untuk mic-nya ya. Halo, 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 halo,
Halo, halo, halo, halo, udah dengar? Udah dengar belum? Ya, oh, udah ya. Ya, ya, saya lanjutkan tadi untuk struktur masyarakat tertutup tadi ya, yaitu adalah ini mempunyai sifat tetap seperti dalam yang masih menggunakan kasta dan sebagainya, karena selain kastanya tidak dapat dikerjakan. Nah, ini adalah seperti dalam hal kerajaan dan sebagainya. Halo, ada lagi? Udah dengar? Halo? Ya, ya, maaf ya, suaranya sering hilang nih. Struktur masyarakat tertutup tadi adalah seperti contohnya adalah seperti kerajaan dan sebagainya yang uh, negaranya masih dipimpin oleh seorang raja dan sebagainya, karena ini biasanya kalau mau memasukkan kritik atau masukan dari masyarakat biasa ke orang yang punya jabatan itu lebih sulit ya. Ini sekarang kita lanjutkan ke bentuk-bentuk struktur sosial berdasarkan sifatnya. Nah ini, tapi sebelumnya kita juga tahu dulu yaitu tentang beberapa bentuk diferensiasi sosial ya. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Di sini ada diferensi berdasarkan ras, juga ada diferensi berdasarkan klan, agama dan sebagainya. Nah, ini. Dan juga ada yang diferensi sosial berdasarkan pekerjaan. Nah, ini nanti kita lanjutkan. Nah, bentuk-bentuk struktur sosial berdasarkan sifatnya sebagaimana telah disinggung di atas. Untuk struktur ini ada beberapa hal yang perlu dipelajari atau dimengerti, yaitu struktur sosial dibedakan menjadi sosial informal, formal, kaku, dan luas. Berarti ada 4, yaitu struktur formal dan informal. Nah, sekarang kalau struktur formal, yaitu kita sudah paham formal. Biasanya kalau ada kata-kata formal itu apa? Ayo yang sambil mijit, biasanya bikinnya lebih fresh karena lebih resmi. Nah, ada yang bilang resmi. Apalagi formal.
terbuka. Kalau informal berarti tertutup. Yo, coba kita lihat medianya, kelihatan atau kurang besar di sana? Medianya ini sudah ada di situ, struktur formal dan struktur informal. Lihat, kelihatan ya. Ya, berarti struktur formal yaitu struktur resmi yang diakui oleh pihak yang berwenang atau diakui oleh negara. Contohnya seperti bupati, ini kan jabatannya pasti diakui oleh negara. Terus apalagi gubernur, ada presiden, ada camat, RT, RW, kepala desa. Nah, ini kan semuanya diakui oleh negara. Contohnya lagi suku Batak, suku Madura, Bugis dan sebagainya. Ini juga diakui oleh negara. Maka struktur-struktur seperti itu dinamakan struktur formal yang diakui oleh negara. Nah, berarti struktur informal berarti kita sudah tahu kalau formal berarti diakui oleh negara. Kalau informal berarti tidak diakui negara, seperti itu. Apakah seperti itu pengertiannya? Jadi struktur informal yaitu struktur yang ada tapi tidak diakui oleh negara. Contohnya seperti paguyuban atau kelompok paguyuban apa, tani dan sebagainya. Ini kan ada tapi tidak diakui oleh negara. Koperasi. Nah, sekarang koperasi ini sudah diakui negara. Nah, karena ada lembaga yang secara khusus untuk menangani koperasi. Ini koperasi itu ada. Nah, koperasi apa sih dulu ini? Koperasi keuangan, simpan pinjam atau koperasi yang lain ya. Nah, karena kan sekarang kan disingkat-singkat ya, koperasi itu ada singkatannya komunitas di titik siji katanya seperti itu ya. Itu kalau guyon-guyonnya anak-anak sekarang. Nah, biasanya seperti itu, koperasi. Nah, apa di anak siji dan apa itu ya. Apa itu? Tapi itu koperasi itu adalah sekarang sudah diakui oleh apa? Diakui oleh pemerintah. Berarti resmi seperti kiai. Kiai kan tidak diakui oleh negara ya. Karena yang memberikan jabatan seorang kiai itu adalah masyarakat. Tapi kan ada. Nah, ini seperti nama kiai dipanggil ustadz. Nah, ini kan ada tapi tidak diakui oleh pemerintah. Kalau haji kira-kira itu formal atau informal? Haji. Nah, ya. Kan sekarang ada yang setelah pergi ke Mekah pulang. Nah, kalau perangkat desa itu termasuk formal karena itu ada undang-undang yang menyatakan cara pengangkatan dan peraturan untuk batas menjabatnya, ini semuanya ada dalam suatu undang-undang. Berarti kalau masuk dalam sebuah undang-undang negara itu masuk dalam struktur formal. Nah, kalau nggak ada dalam undang-undang namanya informal seperti itu. Lurah dan seperangkatnya semuanya ini maksudnya dalam struktur formal ya. Seperti ada penghulu, penghulu apa? Ululu, segala di Jawa ya. Terus ada uh,
pembantu desa, ada sebagainya, itu banyak sekali pembantu desa ya. Kalau di Jawa ada namanya itu kami tuwo. Nah, kalau di Jawa Tengah ya, ada kami tuwo, ada petengan dan sebagainya, ulu-ulu dan sebagainya, carik dan sebagainya. Ini adalah masuk struktur formal. Nah, ini kalau informal itu adalah suatu gelar atau dudukan yang diberikan masyarakat tapi tidak diakui oleh negara. Contohnya seperti kiai. Kiai kan yang memberikan gelar kan masyarakat, bukan dari negara. Nah, ini. Nah, berarti kita sudah tahu formal. Kalau formal tercantum dalam undang-undang atau diakui oleh negara. Kalau informal adalah yang tidak diakui oleh negara tetapi itu berjalan di suatu masyarakat. Nah, ini berarti paham ya untuk struktur formal dan informal. Sekarang yaitu struktur kaku dan luwes. Struktur kaku dan luwes, masyarakat kaku dan luwes. Coba kata-kata kaku itu bagaimana artinya? Kaku, suatu benda yang kaku. Nek wong Jawa arane kaku. Biasanya orang Jawa biasanya kan tidak lupa atau tidak pernah ada yang bilang atos, kaku, luwes. Nah, berarti luwes berarti orangnya itu bisa dan sebagainya. Nah, kalau kaku biasanya itu kan kenceng galeng, lemes. Nah, ya boleh banyak sekali ya. Struktur kaku, nah, banyak sekali. Nah, kalau struktur kaku adalah struktur yang bersifat paten dan tidak mungkin dapat diubah atau sulit diubah. Ini namanya kaku. Nah, banyak sekali sistemnya untuk yang kaku. Biasanya orang dulu-dulu patuh dan sebagainya. Opo yang disabdake wong tua. Nah, biasanya itu yang harus dilakukan karena dari dulu. Contohnya dalam sistem kudu yang kata Mbak Tia itu kudu dilakoni. Nah, ini. Nah, ini kudu dilakukan. Ini adalah kaku seperti dalam hal kerajaan. Biasanya kalau ada titah raja itu harus dilakukan, tidak boleh tidak kaku. Harus tiap malam Kamis harus melakukan ritual apa dan sebagainya. Kalau Mbak Dukun seperti itu ya. Iya, Mbak Neneng silahkan. Nanti bisa dilanjutkan dalam rekamannya ya. Kalau sistem kaku tadi adalah tidak mungkin diubah atau masih bersifat tertutup, bisa ini ya, kaku. Nah, seperti dalam kasta, rasis, nah, kasta, ada kasta Brahmana dan sebagainya. Ini kan kaku, tidak bisa diubah. Kalau seorang anak keturunan Brahmana ya akan jadi Brahmana, tidak akan jadi Sudra dan sebagainya seperti itu. Nah, ini. Kalau struktur luwes artinya kan, kalau kita sudah dengar kata-kata luwes biasanya itu bagaimana isonan, serba bisa dan sebagainya. Jadi kalau struktur luwes ini adalah memiliki pola dan susunan yang lebih dinamis untuk melakukan perombakan. Dan biasanya ini terbentuk atau terjadi dalam masyarakat yang punya sistemnya terbuka. Nah, ini seperti di Indonesia. Di Indonesia ini adalah menggunakan ada demokrasi terbuka. Nah, ini menggunakan struktur luas. Yang selanjutnya yaitu adalah struktur homogen dan heterogen.
struktur homogen dan heterogen. Struktur homogen adalah struktur sosial yang unsur-unsurnya mempunyai pengaruh yang sama terhadap dunia luar. Contohnya, struktur pemerintahan pusat yang mempengaruhi di daerah-daerah lain, atau ini adalah suatu tindakan atau suatu komunitas atau suatu peraturan yang terjadi di suatu daerah, contohnya di kabupaten, terus bisa menular atau bisa dilaksanakan di daerah-daerah, misalkan di desa-desa, kecamatan, camat, dan sebagainya. Ini artinya ini semuanya ini namanya homogen, sifatnya sama. Berarti konduran A tekan ngisor A, tidak ada perubahan sedikit pun. Ini artinya untuk yang homogen. Kalau heterogen yaitu mempunyai kedudukan yang peranan berbeda-beda. Contohnya dalam sebuah pemerintahan pasti ada struktur yang berbeda. Contohnya ada camat, bupati, kepala desa, RT, RW, dan sebagainya. Ini tugasnya berbeda. Beda RT hanya rukun tetangga, berarti lingkupnya kecil. RW lebih besar karena mewakili dari beberapa RT. Camat, nah ini mewakili beberapa desa. Kalau homogen sama dari awal hingga akhir, tidak ada yang namanya pimpinan dan juga tidak ada adanya bawahan. Ini untuk struktur sosial sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk struktur sosial. Silahkan kalau memang belum paham atau ingin bertanya, silahkan. Ayo yang mau tanya atau ingin contoh yang homogen ya. Nah, contoh struktur homogen tadi. Baik. Nah, contoh yang homogen artinya yaitu adalah peraturan itu dari atasan, contohnya dari presiden, itu sama sampai dengan bawahnya, tidak ada yang diubah. Contohnya seperti ini. Kita tahu biasanya kalau orang hukum untuk membunuh orang itu 15 tahun. Nah, undang-undangnya kan 15 tahun. Itu dalam persidangan ternyata hanya dihukum 4 tahun. Ini kan ada perubahan. Ini bukan homogen, berarti heterogen. Nah, berarti kalau yang homogen itu adalah yang sifatnya itu pas atau sama dari aslinya, berarti tidak ada perubahan, seperti sifat tertutup. Seperti itu. Berarti contohnya dalam sebuah kasta Brahmana, berarti kan peraturan itu hanya berlaku di komunitas Brahmana saja, tidak bisa pindah atau keluar dari kasta Brahmana ke kasta Sudra atau kasta-kasta yang lainnya, hanya berlaku di suatu kasta itu saja. Paham? Untuk yang homogen berarti hanya berlaku pada lingkupnya atau dalam lingkungannya saja, tidak keluar dari Nah, ini ada Rafi. Hukumnya sama tanpa memandang ras. Kalau dalam sebuah hukum, ya. Nah, tapi kalau dalam sebuah struktur sosial, ini artinya kalau homogen berarti hanya berlaku pada kelompoknya saja. Ya, bisa. Coba saya perlihatkan sedikit.
Nah, ini struktur homogen. Dah. Berarti intinya kalau homogen itu mempunyai kedudukan yang sama. Oke. Nah, dan peraturannya itu hanya berlaku biasanya dari suatu kelompoknya, komunitasnya saja, tidak mempengaruhi ke komunitas-komunitas yang lain. Seperti itu. Paham untuk struktur sosialnya? Coba silakan kalau mau ada pertanyaan lagi boleh. Kalau tidak kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ada apa tidak? Ini untuk pertanyaan-pertanyaan cukup. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Dimensi struktur sosial masyarakat. Nah, kata-kata dimensi di sini biasanya adalah apa ya? Kejadian mungkin atau perilaku dalam bermasyarakat. Nah, dalam dimensi masyarakat ini kita disuruh untuk melihat dua, yaitu vertikal dan horizontal. Kemarin kalau vertikal bagaimana? Kemarin kita tahu untuk struktur sosial yang vertikal dan horizontal. Kalau vertikal kemarin adalah dari atasan ke bawahan, contohnya dari presiden sampai dengan camat dan sebagainya. Kalau horizontal kemarin sesama dalam sebuah keluarga seperti itu ya. Nah, ini. Nah, sekarang dimensi vertikal. Nah, struktur sosial dalam dimensi vertikal yaitu menyangkut suasana kedudukan dan peran secara vertikal. Nah, biasanya di sini berdasarkan kehidupan antara lain bisa ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum dan HAM ya. Hankam. Ya. Nah, di sini yang pertama kita bahas yaitu tentang bidang ideologi. Nah, ada ideologi atau pendapat atau gagasan. Ini ideologi atau ada suatu anutan. Nah, dilihat dari ideologi atau dari suatu pandangan, masyarakat itu mempunyai atau memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Dengan demikian, berbeda-beda pula perannya dalam struktur ideologi. Misalkan di sini adalah tokoh agama. Nah, kita punya sebuah tokoh agama. Ini perannya adalah bidang agama. Ada lagi misalkan di desa ini adalah tokoh masyarakat. Ini adalah yang yang mengajarkan atau yang mengurusi tentang kehidupan bermasyarakat, dari mulai gejolak masyarakat itu apa, kenakalan remaja, entah itu penyakit dan sebagainya. Kalau agama biasanya adalah dalam bidang agama, keagamaan. Nah, ini.
Contohnya di dalam sebuah ideologi agama, misalkan kita beragama Islam, berarti kita mempunyai aturan-aturan dalam beragama Islam. Contohnya kita harus sholat 5 waktu, berpuasa, naik haji, dan sebagainya. Tapi kan itu tidak berlaku untuk agama non-Muslim seperti Kristen, Hindu, Buddha kan tidak berlaku. Karena ini hanya berlaku dalam sebuah agama Islam. Contohnya kalau agama Kristen harus ke gereja setiap hari Minggu, merayakan Natal dan sebagainya. Nah ini kalau Buddha, kalau mati harus di apa dibakar dan sebagainya. Ini kan berlaku dalam komunitas ideologinya, kepercayaannya ini ya. Nah ini sebuah kepercayaan atau ideologi ini. Artinya di sini sebuah komunitas atau sebuah keyakinan dalam beragama ini adalah komunitasnya adalah vertikal. Karena ini mempunyai kedudukan yang sama antara si A, si B, dan si C ini mempunyai yang sama. Paham atau belum untuk ideologi atau kepercayaan? Berarti suatu kepercayaan di sini misalkan kelompok dari agama Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Kalau Islam biasanya di beberapa daerah ini mayoritas beragama Islam. Kalau di Bali biasanya mayoritas agama Buddha, Hindu, Buddha. Kalau di Papua biasanya komunitasnya adalah Kristen dan sebagainya, Protestan dan maupun Katolik dan sebagainya. Ini adalah ideologi dari sebuah masyarakat atau kepercayaan masyarakat. Dari yang kedua yaitu dari bidang politik, cara berpolitik. Ya. Selamat datang kembali Mbak Neneng. Sinyalnya agak jelek ini ya. Dalam bidang politik di sini biasanya ini setiap daerah mempunyai pengetahuan tentang politik yang berbeda-beda ya. Ada yang fanatik, ada yang cuek, ada yang tidak peduli, acuh tak acuh, dan sebagainya. Dalam berbicara tentang politik, ini semua orang pasti pernah melakukan tentang politik. Entah itu politik dalam negosiasi dan sebagainya. Contohnya seperti itu ya. Ini kan menggunakan politik. Politik bukan hanya dalam pemilihan umum saja, tapi politik itu ya strategi dan sebagainya. Ini ya tentang pengertian politik. Ya, dalam hal ini, dalam masyarakat kebanyakan dalam berpolitik ini kan mengenalnya adalah suatu partai politik ya biasanya ya. Karena sekarang biasanya yang dikenal itu adalah tentang partai politik. Kalau politik dalam kehidupan sehari-hari sering melakukan, tapi biasanya yang sering dilihat atau sering dimengerti adalah tentang partai politik. Nah, dalam suatu partai politik ini mempunyai suatu pimpinan, misalkan pimpinan tertinggi, ketua, terus ada pimpinan menengah hingga bawahan, entah itu ada koordinator dan sebagainya. Ada di tingkat pusat, nasional, tingkat provinsi, hingga peringkat desa. Nah ini, misalnya di Indonesia ini 10
kelompok diri mayoritas, mungkin ada yang PKS, ada Hanura dan kemarin sebenarnya kan pilihan ini kelompok politik. Nah, politik, nah ini politik dia menentukan kelompok orang DI, PKB politik yang dalam bidang yang sering ekonomi dan nah bidang kita dari sumber daya ya. Sekretaris bendahara Pak sementing pelaku, nah, seperti itu ya biasanya kalau di tempat saya seperti itu. Kalau di tempat Mbak mungkin tidak, sudah maju ya, orangnya sudah terbuka, sudah ada pola-pola yang baru, biasanya sudah dibentuk seperti itu. Tapi masih ada di beberapa kan merangkap pemimpin, sekretaris bendahara dan sebagainya ini. Tapi sebuah perusahaan yang biasanya itu ada pimpinan sampai dengan bagian. Nah seperti ini. Biasanya ini adalah suatu atau orang yang dapat membuat perubahan dalam aktivitas ekonomi. Contohnya seorang manajer, terus ada lagi seorang sekretaris, pembantu manajer, sekretaris itu ya. Terus ada kepala bagian dan sebagainya. Ini pasti akan sangat berpengaruh kepada sebuah perusahaan. Nah, misalkan dalam kita sudah pernah melihat iklan-iklan. Nah, ini pasti ini adalah ingin membuat suatu pola atau bagaimana iklan itu biasanya kan menarik sebuah masyarakat untuk menggunakan produknya seperti itu. Nah, ini kan ada bagian-bagiannya sendiri. Nah, ini pola-pola atau ingin mengkelompokkan. Misalkan ada survei. Nah, si A ini biasanya ingin masuk golongan A, golongan B, golongan C. Nah ini kalau orang kaya biasanya itu makannya seperti ini di kelompok K. Di restoran mahal, tempatnya bersih, ada hiburannya. Kalau kelompok B, orang menengah biasanya kalau makan cukup di toko, ruko dan sebagainya. Kalau orang miskin atau orang yang kurang mampu biasanya kalau di desa biasanya hanya istilahnya
kucingan, tenda biru dan sebagainya. Nah, ini adalah kelompok-kelompok berdasarkan ekonomi. Kalau nah ya, ada tahu angkringan ya. Nah, angkringan atau kucingan kalau istilahnya orang Jawa Tengah, kucingan, kalau Jogja angkringan dan sebagainya. Nah ini kan ada kelompok-kelompoknya. Nah, anak muda biasanya kelompoknya, nah, sukanya kemana, makannya, nah, ngopi biasanya ya, nah, kopi dan sebagainya. Nah ini kalau berdasarkan ekonomi. Sekarang kalau berdasarkan bidang sosial dan budaya. Nah, sosial budaya di sini adalah kehidupan yang menyangkut kebersamaan hidup orang-orang dalam suatu masyarakat dengan berpegang teguh pada adat istiadat yang ada. Contohnya kalau orang Jawa kalau mau menikah biasanya apa? Nah, yang mau nikah siapa? Atau sudah pernah menikah pasti tahu adatnya orang Jawa itu bagaimana. Ada siraman dan sebagainya. Kalau orang Betawi biasanya adatnya kalau mau nikah ada buka palang pintu dan sebagainya dan seperti itu. Kalau orang Batak bagaimana, pasti lebih tahu semuanya itu ya. Nah berarti sosial budayanya. Nah misalkan orang Jawa kalau hari 1 Suro itu harus libur kerjanya, nah seperti itu. Mungkin di Taiwan juga ada ya hari-hari seperti itu, mungkin hari sial atau hari apa, nah itu tidak boleh kerja dan sebagainya, harus libur. Kalau di Jawa biasanya hari sialnya kan 1 Suro ya, biasanya itu tidak boleh bekerja. Ya tradisi, betul sekali. Ini seperti itu sosial budayanya atau tradisi-tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Nah ini kalau orang Jawa biasanya kan seperti itu, belangkonan. Kalau orang apa Makassar pakai kain apa itu namanya, itu ya. Nah ini biasanya seperti itu, banyak sekali ya. Nah budaya-budaya sekarang kan sudah banyak sekali yang terpengaruh oleh budaya baru ya, misalkan karena ada pengetahuan baru, pengalaman baru dan sebagainya. Tidak seperti dulu. Sekarang banyak anak-anak muda yang sudah melupakan tradisi tradisi dari nenek moyangnya ya. Serak peduli orang Jawa biasanya, anak-anak sekarang, anak muda, opo lah iku, ganggu opo. Nah biasanya seperti itu, kuno dan sebagainya. Nah ini tapi sebagai bangsa yang baik itu adalah sebagai masih menghargai kebudayaan dari bangsanya sendiri, itu adalah yang perlu dibanggakan ya. Karena belum tentu kebudayaan kita itu dimiliki oleh negara lain, pasti tidak dimiliki, biasanya kan ada perbedaan sedikit. Nah ini Indonesia terkenal dengan banyaknya beribu-ribu budaya, dari wayang kulit, dari wayang aja sudah ada wayang kulit, wayang orang, wayang golek, wayang suket dan sebagainya. Belum lagi dari lagunya. Biasanya kalau lagu-lagu itu banyak sekali ya jenisnya. Nah ini dari sosial. Tradisi-tradisi biasanya banyak sekali ya yang masih menjalankan tradisi di masyarakat kita. Nah entah itu biasanya ada bersih rumah dan sebagainya, pindah rumah dan sebagainya. Nah ini. Nah tapi di sini sosial-sosial inilah yang membedakan kelompok-kelompok masyarakat seperti itu. Kalau orang Madura biasanya bahasanya pakai cak ya.
piye cak, nah, seperti itu ya. Kalau orang Madura, orang Jawa Timur seperti itu. Kalau orang Jawa biasanya pakainya bue, bune, bude, palik dan sebagainya, kan seperti itu tradisinya. Sudah itu kan sudah ada perbedaan dari sosial budaya seseorang itu ya. Nah ini bahasa juga kan suatu daerah sudah banyak sekali. Nah, dari Jawa Tengah misalkan, Jawa Tengah bagian timur, nah, itu biasanya biasa kasar ya. Kalau orang timuran biasanya kasar. Kalau daerah barat Brebes ya, nah, itu biasanya ngapak dan sebagainya. Kan banyak sekali. Itu adalah untuk sosial budayanya, bahasa dan sebagainya. Nah ini paham ya, paham untuk tentang sosial budayanya. Karena seorang orang itu pasti mengelompok sesuai dengan budayanya masing-masing seperti itu. Nah, dari sosial budaya ini pasti ada panutannya ya. Ini punya panutan-panutan sendiri. Nah, ini ada tokoh-tokoh yang dituakan atau yang memangku dari sosialnya. Contohnya dari Jawa biasanya ada, nah, pemangku adatnya itu ada dan sebagainya. Nah, ini. Nah, sekarang dimensi sosial, struktur sosial masyarakat. Nah, dimensi struktur sosial masyarakat. Kalau ada struktur berarti ada tatanane. Nah, ada urut-urutannya dari sosial masyarakat. Nah, ini. Dimensi struktur sosial masyarakat. Nah, ini. Sebelum ke dimensi sosial masyarakat, tadi dimensi struktur masyarakat tadi ada dilihat dari dua, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Terus sebentar, ideologi atau keyakinan ini ada dimensi struktur sosial. Ini juga ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Kalau vertikal tadi apa saja? Vertikal adalah ideologi, budaya, dan politik. Sekarang kalau yang vertikal, nah ini yang vertikal. Nah, ada tiga. Kalau yang horizontal tadi ada politik, budaya, dan juga ideologi. Sekarang kalau yang dimensi vertikal, nah ini dimensi vertikal adalah menyangkut susunan kedudukan dan peranan secara vertikal. Garis vertikal tahu ya? Nah, vertikal itu yang tegak atau yang lurus. Iya, nanti masih ada PPKN. Gimana Mbak Rofi? Nanti masih ada pelajaran PPKN 1 jam ya, 30 menit. Ya, sudah ngantuk. Atau masih semangat? Masih semangat ya? Ya. Yang lainnya kemana ini?
Masih semangat atau sudah lemah atau sudah capek? Ya, bisa sambil dengan minum kopi atau minum teh biar lebih seger ya. Nah ini. Oh ngantuk Pak Rosi. Ya. Iya, sambil ngemil kacang nanti jangan lupa yang dimakan kulitnya ya. Oh, kebalik ya. Yang dimakan kacangnya jangan kulitnya. Ya, malam-malam masih di dapur ya. Ya, itu adalah untuk yang masih semangat bekerja ya berarti ya. Sambil bekerja. Ya. Dah, kita lanjut lagi ke dimensi struktur sosial masyarakat secara vertikal. Tadi yang horizontal. Nah, ini. Kalau yang vertikal yaitu ada sosial yang mempunyai bidang bidang selain ideologi, politik, ekonomi, dan sosial. Nah, ini juga hampir sama secara vertikal. Tapi dalam bidang ideologi di sini tadi adalah kita lihat maaf sebentar. Nah, di sini kalau dalam ideologi tadi untuk yang secara vertikal ya horizontal tadi kan sama ya. Kalau sekarang ideologi vertikal ini mempunyai peranan yang berbeda-beda atau mempunyai tugas yang berbeda-beda ini dari peranannya. Tokoh agama di dalamnya di sini mempunyai tokoh yang berbeda-beda. Sudah ada pembagian tugasnya kalau seperti ini. Contohnya seperti itu. Nah, di sini misalkan tokoh-tokoh di sini kan biasanya agama itu mempunyai orang-orang sendiri-sendiri ya. Nah, ini biasanya kan ini dalam agama itu kan biasanya kan agama apapun itu mempunyai kelompok-kelompok sendiri. Misalkan ada kelompok apa saja di Indonesia yang kalian ketahui, kelompok agama misalkan kelompok NU, Muhammadiyah, kan kelompoknya berbeda-beda, tapi itu kan masih sama ya, ya ini seperti kelompok NU, Muhammadiyah, ada LDII, ada sekarang banyak sekali ya. Nah ini ya ini ya Mbak Ratna kalau nggak kuat sambil ngopi aja biar nanti tambah melek ya ini jangan minum obat tidur ya. Ya minum kopi biar melek ya. Ya. Ya, untuk biasanya dalam hal ideologi ini biasanya dalam suatu oh, agama ini mempunyai kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Misalkan dalam agama Kristen ada Protestan dan ada banyak sekali ya pecahannya sekarang. Nah, kalau dalam agama Islam misalnya ada NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Ini adalah kelompok-kelompok ideologi dan sebagainya. Nah, ini adalah mempunyai istilah-istilah yang berbeda-beda dalam sebuah agama tapi itu adalah sama ya. Ini.
Contohnya seperti ini. Dalam agama Islam kan kita mengenal tentang istilah pondok pesantren ya. Nah, misalnya kan dalam pondok pesantren ini ada yang namanya kiai pengasuh, terus ada pembantu, nah, ada yang namanya santri. Nah, ini kan sudah mempunyai peranannya. Kalau pengasuh berarti komunitas pengasuh kiai-kiai. Nah, terus ada komunitas atau sebawahnya lagi yaitu pengikut kiai. Nah, ini adalah sebuah tuntunan atau strukturnya. Ada strukturnya dari kiai. Nah, seperti dalam struktur organisasi, misalnya kan kalau kita sering berorganisasi udah tahu ya. Nah, ini. Biasanya dari organisasi ke agama, misalnya ada Islam, misalnya agama Islam itu kan ada paling atas takmir masjid, terus apa lagi, terus ada pembantu ekonomi, bendahara, sekretaris dan sebagainya. Sudah ada kelompok-kelompok masyarakatnya, orang-orangnya. Nah, ini contohnya dalam sebuah komunitas penggalang dana untuk apa, beban banjir dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk komunitas. Intinya kalau vertikal itu sudah ada pembagian tugas-tugasnya itu ya, dalam bidang apapun, agama, politik, dan ekonomi. Misalkan dalam bidang ekonomi, politik ini adanya koordinator, terus adanya tim pemenang dari provinsi, tingkat provinsi, kelurahan, desa, dan sebagainya. Ada jenjangnya, ada urut-urutannya. Ini adalah untuk yang vertikal. Kalau dalam bidang ekonomi, biasanya ini adalah seperti sudah ada manajer dan sebagainya. Kalau bidang seni budaya, biasanya ini sudah ada referensi-referensi atau sudah ada budaya-budaya baru yang masuk atau yang dikolaborasikan dengan budaya-budaya yang lama ini ya. Nah, ini mungkin untuk pembelajaran sosiologi kita juga sekian. Sebelumnya mohon untuk memberikan masukan sedikit tentang pembelajaran kali ini, mungkin kurang jelas atau terlalu lama, membuat ngantuk dan sebagainya. Nanti kita akan lanjutkan ke materi PPKN ya. Nah, ini lanjut ke materi PPKN. Tapi sebelumnya untuk materi ini sudah paham untuk struktur sosial. Nanti kita bisa belajar, yang ketinggalan bisa lihat nanti dalam rekamannya ya. Ya. Tadi kalau yang vertikal tadi sudah ada apa? Sudah ada aturannya atau prosedurnya, susunannya. Kalau yang horizontal tidak ada ya, berarti bedanya di situ. Berarti semuanya hanya orang satu menjabat semuanya itu. Nah, berarti paham semua itu ya. Nah, ini. Ya, sambil saya untuk nunggu materi pembelajaran untuk PKN ya. Saya upload dulu karena sebelum sempat upload tadi. Tunggu sebentar ya, sambil istirahat sedikit, biar tidak tegang, belajar terus, sambil gerak-gerakkan kepala biar lehernya bisa nggak tegang ya, biar nanti lebih rileks ya, paham dulu. Coba saya mau upload dulu untuk materi PPKN nya.
Ya, boleh saya pesan satu Mbak Melina, buatkan kopi hangat ya. Ya, sambil ini nunggu sebentar sedikit lagi untuk materinya. Boleh ini sambil ngopi enak ya, lebih fresh nanti. Tuh Mbak Meli, tokonya laris tuh. Bentar ya, ini lama banget ini untuk uploadnya. Ya, untuk mengawali sambil menunggu, kemarin kita belajar yaitu tentang hak asasi manusia, yaitu tentang HAM. Ya, ada yang tahu tentang HAM, hak asasi manusia? Apa kemarin? Hak asasi manusia atau HAM. Yuk sambil goreng pisang. Apa itu HAM? Hak asasi manusia. Bagus Mbak Tia ya. Berarti sudah tahu hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak dia dilahirkan. Berarti semua orang itu sudah dikaruniai hak mulai sejak lahir. Ini adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak dapat diminta atau dibeli. Nah, itu sudah pasti punya sendiri-sendiri, itu miliknya hak asasi manusia. Banyak sekali ya sekarang kasus-kasus hak asasi manusia. Nah, ini banyak kejadian seperti kasus-kasus kemarin, tahun-tahun kemarin ada kasus Munir dan sebagainya. Nah, ini kan adalah tentang hak asasi manusia, pejuang HAM, pejuang hak asasi manusia. Maaf ini kok lama banget ya uploadnya ya, sebentar ya, sambil istirahat dulu 5 menit mungkin biar lebih konsentrasi mudah.
Iya, kemarin PKN-nya materinya sampai apa ya, semester 1 ya, kalau boleh tahu. Untuk materi PPKN kemarin semester 1 sampai bab apa? Untuk hak asasi manusia sudah kemarin? Lupa ya. Tapi sudah pernah mendapatkan, oh, HAM sudah ya. Oh, untuk master ini berarti HAM sudah. Kalau sudah berarti ya ini materi saya yang saya persiapkan ya salah ya. Sampai dengan sistem politik ya. Ya, sebentar, sebentar, sebentar. Ini baru. Ya, sebentar. Karena saya lihat untuk HAM kok sudah ya. Kalau begitu kita coba untuk materinya ini belum siap berarti ya. Maka untuk ini tuh bagaimana ini? Karena kalau HAM-nya sudah, ini berarti lanjutnya berarti sistem politik. Ya, sebentar ini. Berarti ini nanti kita akan belajar tentang hubungan internasional ya. Tapi untuk materinya untuk ini belum siap. Ini untuk uraian materinya. Untuk sementara ini kita baru yang saya siapkan tadi adalah hak asasi manusia. Ternyata sudah ya. Nah, ini nanti kita akan lanjutkan ke hubungan internasional dan organisasi
internasional. Tapi sebelumnya mari kita lanjutkan. Untuk uraian materi yang berikutnya adalah hubungan internasional dan organisasi internasional. Ya, tidak lepas dari kata-katanya ada bab tentang hubungan internasional dan organisasi internasional. Karena sebagai manusia itu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial, maka pasti ada hubungan, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, antara makhluk sosial A dan sosial B. Indonesia dengan negara-negara lain pasti mempunyai hubungan. Nah ini misalkan ada nanti organisasi Asia, di Asia Tenggara, misalkan ada ASEAN, AAA, PBB dan sebagainya. Ini sudah contoh-contoh dari organisasi yang kita bahas pertama, yaitu tentang hubungan kerjasama internasional. Dalam kehidupan bernegara ini, manusia akan melakukan atau melangsungkan hubungan dengan bangsa lain. Contohnya antara Indonesia dengan Hong Kong, Taiwan, Jepang, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Ini mempunyai hubungan. Karena bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Ya, ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hubungan dengan negara lain. Karena di negara-negara ini pasti saling membutuhkan, entah itu dari sumber daya alamnya, SDA-nya atau SDM-nya atau orang-orang yang ada di negara tersebut. Nah, misalkan di Indonesia banyak sekali mengirimkan tenaga-tenaga kerja ke luar negeri karena banyak sekali keuntungan, pilihan atau keunggulan dari pekerja-pekerja Indonesia. Orangnya rajin, ramah, sesuai dengan target dan sebagainya. Ini adalah ciri-ciri dari pekerja-pekerja orang Indonesia. Orangnya giat dan sebagainya, pantang menyerah. Nah, ini. Dalam peningkatan kualitas kerjasama internasional, bangsa Indonesia juga harus meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur teknologinya. Misalkan kita melakukan diplomasi atau menggunakan pameran atau menggunakan pagelaran yang bersifat positif atau mempunyai citra positif di mata internasional. Nah, Indonesia itu mempunyai atau membina hubungan dengan negara lain itu menerapkan hubungan bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Berarti Indonesia ini mempunyai slogan atau biasanya itu adalah bebas aktif. Nah, ini karena bebas dan aktif, dalam hal ini kita bebas untuk melakukan apa saja, aktif. Nah, berarti kita harus beraktivitas dan sebagainya, tapi kita juga harus bersifat yang lebih bagus atau masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini pengertian hubungan internasional. Hubungan internasional adalah sebentar ya layarnya.
Ini nggak bisa penuh nih layarnya.